Selamat bertemu lagi anak-anak. Hari ini kita membahas listrik statis tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik. Medan listrik ditunjukkan oleh garis-garis gaya listrik. Garis-garis gaya listrik merupakan garis khayal yang menunjukkan medan listrik. Pada muatan positif, arah medan menjauh dari muatan atau keluar dari muatan. Perhatikan gambar A. Pada muatan negatif, arah medan mendekati muatan. Perhatikan gambar B. Sedangkan pada neutron tidak ada medan listrik karena neutron tidak bermuatan listrik. Garis-garis gaya listrik tidak saling berpotongan. Makin rapat garis-garis gaya listrik, makin kuat kelistrikannya. Garis-garis gaya listrik dapat menggambarkan adanya gaya tarik atau gaya tolak. Perhatikan gambar. Gambar samping kiri menunjukkan dua buah muatan positif dan negatif saling berdekatan. Pada muatan positif, arah garis gaya keluar. Pada muatan negatif, arah garis gaya masuk. Sehingga menghasilkan pola yang menunjukkan adanya gaya tarik-menarik. Sedangkan pada gambar kanan, dua buah muatan yang sejenis. Di sini adalah muatan positif dua-duanya. Garis-garis gaya keluar dari muatan positif sehingga menghasilkan pola yang menunjukkan adanya gaya tolak-menolak atau gaya tolak. Kuat medan listrik merupakan besaran dalam medan listrik, yaitu gaya kolom persatuan muatan listrik. Misalkan di titik A terdapat muatan negatif dan di titik B terdapat muatan positif. Keduanya terpisah sejauh R. Kuat medan listrik pada salah satu titik, misalnya kita ambil titik A, bisa kita hitung menggunakan rumus EA sama dengan F per IA. Gaya kolom persatuan muatan listrik. Kemudian, karena kuat medan listrik merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar dan arah, maka kita juga bisa menentukan arah kuat medan listrik di titik A. Ketentuannya adalah titik yang ditinjau dianggap muatan positif, sehingga di titik A kita anggap muatannya muatan positif, sehingga arah kuat medan adalah menjauh atau ke kiri. EA merupakan besar kuat medan listrik pada muatan A atau yang dialami muatan A. QA besar muatan, R jarak kedua muatan, sedangkan K adalah konstanta. Kuat medan listrik pada jarak R dari benda bermuatan Q, misalnya pada titik A yang berjarak R dari muatan positif, ini nanti bisa kita ketahui besar kuat medannya maupun arahnya. Demikian juga titik P yang berada pada jarak R dari muatan negatif, bisa kita hitung besar kuat medan di titik P maupun arah kuat medan tersebut. Dari persamaan E sama dengan F per Q, F adalah K Q1 Q2 per R kuadrat, sehingga E bisa dituliskan K I per R kuadrat.
Jadi untuk soal yang diketahui Q dan R-nya, maka kita bisa gunakan rumus E sama dengan KQ per R kuadrat. E itu kuat medan listrik, Q besar muatan, dan R adalah jarak titik terhadap benda bermuatan. Harus satuannya meter. Kemudian untuk menentukan arah kuat medan, titik yang ditinjau dianggap bermuatan positif, sehingga untuk yang di titik A, arah kuat medannya adalah ke kanan. Untuk yang di titik B, arah kuat medannya adalah ke kiri. Contoh yang pertama, dua buah benda bermuatan listrik 4 milikolom dan 5 milikolom saling tolak-menolak dengan gaya 2 Newton. Berapa besar dan arah kuat medan listrik pada muatan 4 milikolom? Dari soal tersebut berarti sebagai Q1 adalah 4 milikolom. Q2-nya 5 milikolom, mil itu 10 pangkat min 3 atau 1/1000. F-nya adalah 2 Newton. Ditanyakan adalah kuat medan pada muatan 4 milikolom, berarti S1. Dan arahnya, arah S1. Dengan menggunakan persamaan E sama dengan F per Q, maka F-nya 2 Newton, Q-nya pakai Q1, 4 kali 10⁻³ min 3. Dengan menggunakan aturan matematik 10⁻³ min 3 bisa kita pindahkan ke atas, 10⁻³ min 3 jadi 10⁻³ min jadi plus, sehingga dihasilkan S1 500 Newton per kolom. Arah S1 adalah menjauhi Q2. Perhatikan gambar. Ya. S1 arahnya menjauhi Q2 karena anggapannya di titik 1 tadi atau di muatan 1 dianggap sebagai muatan positif. Contoh yang kedua, sebuah benda bermuatan listrik 4 mikrokolom, berapakah besar dan arah kuat medan listrik pada suatu titik yang jaraknya 6 mm? Pada soal ini diketahui Q dan R. Mikrokolom, UC, mikrokolom. Mikro itu 10⁻⁶. Ditanyakan E dan arah E. Karena diketahui Q dan R, maka kita gunakan rumus E sama dengan KQ per R kuadrat. Di sini 9 kali 10⁻⁹, K-nya, Q-nya 4 kali 10⁻⁶, dibagi 6 kali 10⁻³ dikuadratkan. Menggunakan aturan matematik 10⁻⁹, ada 10⁻⁶ dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. 9 ditambah min 6, jadi 10⁻⁵. Sementara yang 6 kali 10⁻³ kuadrat, 10⁻³ kuadrat itu pangkatnya dikalikan. Min 3 kali 2, min 6. Maka dihasilkan E sama dengan 10⁻⁹ Newton per kolom. Arah E menjauhi muatan. Kalian bisa lihat gambar di bawah. Induksi listrik. Induksi listrik merupakan cara memberi muatan listrik pada suatu benda. Ingat kembali pada saat kita membahas hukum Coulomb. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik negatif dari muatan listrik positif akibat pengaruh dari benda bermuatan listrik yang ada di dekatnya. Saya gambarkan sebuah bola yang netral. Kalian bisa lihat muatan positif jumlahnya 4, negatif 4. Bola itu digantung, kemudian benda bermuatan negatif didekatkan pada bola tersebut. Benda yang bermuatan negatif, negatifnya ada 5, kalian bisa lihat. Karena peristiwa induksi, maka
bola tersebut akan tertarik. Pada posisi tersebut, elektron dari benda bermuatan negatif ada yang pindah atau meloncat pada bola yang netral tersebut. Akibatnya bola yang netral tersebut sekarang berubah menjadi benda bermuatan negatif. Akibat berikutnya adalah bola tersebut akhirnya tertolak karena dua buah benda bermuatan negatif saling berdekatan. Inilah peristiwa induksi listrik. Peristiwa alam yang berhubungan dengan induksi listrik, contohnya adalah peristiwa terjadinya petir. Berikutnya, elektroskop. Apa itu elektroskop? Alat untuk mengetahui adanya muatan listrik dan jenis muatan listrik pada suatu benda. Cara kerjanya adalah menggunakan induksi listrik. Inilah salah satu bentuk elektroskop yang dapat kalian temui di laboratorium. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala, kita sebut kepala elektroskop. Kemudian batang elektroskop dan daun elektroskop. Ada yang menyebutnya foil. Secara sederhana saya gambarkan elektroskop netral, posisi daun elektroskop menguncup. Elektroskop netral di sini muatan positif dan negatif saling berpasangan. Apabila ada benda bermuatan didekatkan pada kepala elektroskop, misalnya benda bermuatan negatif, maka daun elektroskop ini nanti akan mengembang. Mengapa demikian? Inilah yang kita namakan induksi listrik. Pada elektroskop terjadi induksi listrik. Muatan-muatan terpisah. Karena didekati benda bermuatan negatif, maka muatan positif akan bergerak ke atas pada kepala elektroskop, sedangkan muatan negatif bergerak ke bawah pada daun elektroskop. Akibatnya daun elektroskop duanya bermuatan negatif. Karena berdekatan sehingga terjadi tolak-menolak. Itulah yang menyebabkan daun elektroskop mengembang. Perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah contoh seseorang yang sedang mendekatkan benda pada kepala elektroskop. Mengetahui benda bermuatan listrik menggunakan elektroskop. Saya tampilkan ada 3 gambar. Gambar A adalah elektroskop netral, gambar B adalah elektroskop didekati benda bermuatan negatif, daunnya mengembang, elektronnya ke bawah. Kemudian gambar C, elektroskop didekati benda bermuatan positif, daunnya mengembang, muatan positif bergerak ke bawah, negatifnya yang ke atas. Untuk mengetahui benda bermuatan listrik positif atau negatif, kita tidak bisa menggunakan elektroskop netral. Kita harus menggunakan elektroskop yang bermuatan listrik. Maka kita harus membuat elektroskop menjadi bermuatan listrik. Caranya bagaimana? Perhatikan gambar. Ini adalah elektroskop netral. Kita dekatkan benda bermuatan negatif, terjadi induksi. Kemudian kepala elektroskop kita sentuh dengan jari kita, maka jika kaki kita itu menginjak bumi tanpa alas, elektron-elektron pada daun elektroskop itu akan mengalir melewati tangan kita menuju ke bumi. Akibatnya daun elektroskop menguncup karena elektronnya pindah ke bumi. Atau dapat dikatakan bahwa elektroskop kehilangan elektron. Yang berikutnya, jari kita lepaskan dari kepala elektroskop, daun elektroskop masih menguncup, tetapi pada saat muatan negatif
yang ada di atas kepala elektroskop kita jauhkan, maka elektroskop akan mengembang sedikit. Kenapa? Karena proton tersebar merata, termasuk ada pada kedua daun elektroskop, sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Inilah elektroskop bermuatan positif. Kita siap untuk menguji sebuah benda bermuatan positif atau bermuatan negatif. Misalnya, sebuah benda didekatkan pada elektroskop, ternyata daun elektroskop mengembang semakin lebar. Kira-kira apa yang terjadi dengan adanya peristiwa ini? Ya, semakin mengembang berarti muatan positifnya yang tadinya tersebar seluruhnya berada di daun elektroskop, sehingga muatannya semakin besar, gaya tolaknya pun semakin besar. Muncul pertanyaan, mengapa muatan positif ini semua kumpul ada di daun elektroskop, menjauhi kepala elektroskop? Tentunya ini ada hubungannya dengan benda yang ada di atasnya. Kira-kira benda tersebut bermuatan apa? Ya, tentunya benda tersebut adalah bermuatan positif. Berikutnya, apabila didekati benda, kok daun elektroskop malah menguncup? Mengapa menguncup? Tentunya karena muatan positif semua kumpul di kepala elektroskop. Berarti kita bisa menebak kira-kira benda tersebut bermuatan listrik jenis apa? Ya, tentunya adalah benda tersebut bermuatan negatif. Inilah metode atau cara kita mengetahui sebuah benda itu bermuatan listrik positif atau negatif menggunakan elektroskop. Berikutnya anak-anak, ini adalah gambar awan yang bergerak. Awan di angkasa bergerak dan selalu bergerak karena tekanan udara yang berubah-ubah. Awan akan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Akibatnya bergesekan dengan gas-gas yang ada di sekitarnya. Akibatnya adalah awan menjadi bermuatan. Karena awan yang bermuatan listrik ini berdekatan dengan bumi, misalkan awan ini bermuatan negatif, maka nanti akan terinduksi ada elektron yang meloncat ke bumi, karena bumi dianggap sebagai benda netral. Seperti bola yang digantung, yang tadi kita bahas. Loncatan elektron yang jumlahnya banyak ini tentunya membawa energi yang besar. Nah, kita menamakan petir. Ya, jadi peristiwa terjadinya petir seperti yang telah tadi saya jelaskan. Nah, untuk mengatasinya karena petir ini berbahaya, rumah-rumah yang tinggi akan lebih aman jika dipasang penangkal petir. Saya gambarkan ini adalah sebuah rumah tinggi, ya, hampir sama dengan pohon, bahkan bila mana perlu rumah yang lebih tinggi dari pohon harus kita pasang penangkal petir. Apa saja yang ada pada penangkal petir? Yaitu logam runcing yang saling dihubungkan dengan kawat penghantar menuju ke bumi. Di dalam tanah kita pasang dengan lempeng tembaga. Tujuannya apa? Supaya elektron-elektron ini terinduksi menuju ke bumi sehingga tidak terjadi petir. Ini yang dimaksud alat penangkal petir. Kalaupun terjadi petir, dimungkinkan petir itu akan meloncat menuju ke logam yang runcing sehingga tidak membahayakan. Mengapa harus menggunakan ujung logam runcing? Karena logam yang runcing itu mudah menerima elektron dan mudah menangkap elektron. Pada tubuh kita, bagian yang runcing adalah rambut. Itu sebabnya rambut yang ada pada tubuh kita jika didekati plastik yang sudah digosok, maka rambut-rambut kita akan tertarik.
Demikian tentang medan listrik. Muatan yang dapat berpindah adalah elektron bebas. Benda yang memiliki elektron bebas mudah memindahkan muatan listrik. Bahan berdasarkan sifat kelistrikannya, yang pertama adalah konduktor atau penghantar. Benda yang dapat memindahkan muatan listrik. Contohnya adalah berbagai jenis logam, termasuk air. Tetapi air adalah konduktor yang jelek. Isolator atau penyekat. Benda yang tidak dapat atau sulit memindahkan muatan listrik, contohnya adalah karet, kayu, plastik, ebonit. Dan yang ketiga adalah semikonduktor. Benda yang memiliki sifat isolator pada suhu rendah dan konduktor pada suhu tinggi. Contohnya adalah germanium, silikon, arsen. Ya. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu superkonduktor. Nanti kalian akan mendapatkan di SMA. Demikian anak-anak, ilmu tentang kelistrikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.